Relasi itu bisa kita sebut dengan hubungan. Misal, ini ada meja teman-teman. Ini. Oke. Ada 4 meja. Di sini A, sini B, sini C, sini D, sini E, sini F, sini G, sini H. Kemudian ada himpunan penyelesaian. Dipasangkan A dengan B, C dengan D, E dengan F, dan G dengan H. Artinya ada hubungan antara A dengan B, C dengan D, E dan F, G dan H. Yang jadi pertanyaan adalah hubungan mereka apa nih? Nah, hubungan A dan B itu namanya teman sebangku ya teman-teman. Itulah yang disebut dengan relasi. Jadi bisa kita ubah ke dalam diagram panah. Seperti ini. A, C, E, G. Pasangannya B, D, F, H. A pasangannya B, C pasangannya D, E pasangannya F, G pasangannya H. Nah, jadi itu yang namanya definisi relasi, teman-teman. Nah, kita lanjut. Misal ada pernyataan. Ana kelas 7. Andi kelas 9. Ani kelas 8. Jadi kita buat diagram panahnya. Ana, Andi, Ani. Di sini kelas 7, sini kelas 8, sini kelas 9. Maka kita hubungkan. Ana kelas 7, Andi kelas 8, Ani kelas 9. 9. Jadi begitu dalam penggunaan diagram panah ya teman-teman. Jadi untuk sementara teman-teman sudah paham. Kemudian kita masuk ke dalam bagian matematikanya teman-teman. Misal ada anggota himpunan A. Sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Kemudian himpunan B, sini 1, 4, 9, 16. 1 dihubungkan ke sini, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Kira-kira hubungan A ke B itu apa ya teman-teman? Ayo. Kuadrat. Boleh on mic-nya. Apa? Kuadrat. Ayo, yang lain. Wah, diam semua. Jadi, A itu adalah akar kuadrat dari B. Jadi 2 itu berapa? Sama dengan akar 4. 3 sama dengan akar 9. Kemudian 4 sama dengan akar 16.
Jadi hubungan antara A dan B adalah akar kuadrat, teman-teman. Kemudian bagaimana notasi fungsinya? Maka notasi fungsinya adalah fx sama dengan akar x. Ketika x-nya sama dengan 1, maka nilainya 1. Gitu. Ketika x-nya bernilai 4, maka nilainya 2. Untuk sementara paham, teman-teman? Selain dengan diagram panah, kita bisa menyatakan fungsi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Seperti ini, himpunan pasangan berurutan. Tadi 2 pasangannya dengan 4. 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16, 5 dengan 25. Seperti ini, teman-teman. Bisa juga menggunakan koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu apa? Ini. Ada sumbu Y, ada sumbu X. 1. Ini 4, ini 2. Ini 3, ini 9. Dan seterusnya. Jadi dalam menyatakan sebuah fungsi ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama diagram panah, yang ini. Yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ini. Dan yang ketiga adalah koordinat kartesius. Nah, untuk sejauh ini apakah teman-teman sudah paham? Paham, Kak. Kita boleh lanjut ke dalam soal. Nomor 1. Diketahui dari daerah asal suatu fungsi P 1, 2, 3, 4, 5. Kehimpunan bilangan asli Q. Berarti P ke Q ya, teman-teman. Dengan relasi akar dari. Berarti ada anggota P yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 1 ini akar dari berapa, teman-teman? 1. 2 ini akar dari 4. 3 ini akar dari 9. 4 ini akar dari 16. Teman-teman boleh on mic kok. 5 ini akar dari 25. Ingat, akar 4 itu berapa, teman-teman? 2. Akar 9, 3. Akar 16, 4. Akar 25, 5. Karena yang ditanyakan di dalam soal, relasinya adalah akar dari. Oke, untuk sementara paham? Paham. Paham, Kak. Maka notasinya fx sama dengan akar x.
tentukan range-nya. Yang pertama kita lakukan, gambar diagram panahnya dulu. Ini himpunan P yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang Q. 1, 4, 9, 16, 25. Kita pasangkan. Satu pasangannya 1. 2 pasangannya 4. 3 pasangannya 9. 4 pasangannya 16. 5 pasangannya 25. Kemudian yang ditanyakan ada range. Range ini apa teman-teman? Itu namanya daerah hasil. Yang mana? Yang ada pasangannya yang sebelah kanan. Yang ini 1, 4, 9, 16, 25. Jadi yang B jawabannya itu 1, 4, 9, 16, 25 ya teman-teman. Ya, Kak. Untuk yang C sudah digambar diagram panahnya. Kita lanjut nomor 2. Nah, kita sudah bahas range, teman-teman. Maka nomor 2 jawabannya apa? Ayo. 2 dan 4 di C. Oke, benar. Ingat, range itu daerah hasil, teman-teman. Yang mana yang memiliki pasangan di sebelah kanannya, yang di arah panah. Nah, ini dia. Yang punya pasangan apa? 2 dan 4. 2 sama 4. Jadi jawabannya yang C. Semuanya sudah paham? Sudah paham. Nah, kemudian nomor 3. Yang ditanyakan adalah domain, teman-teman. Domain itu apa? Domain itu adalah daerah asal. Yang mana? Yaitu himpunan yang sebelah kiri nih, teman-teman. Kalau panahnya ke kanan, maka domainnya yang kiri, teman-teman. Begitu juga kalau panahnya ke kiri, domainnya yang Kanan. kanan. Maka nomor 3 jawabannya 2, 4, 6 ya teman-teman. Ayo nomor 4. Jawabannya apa? Nah, dengan tadi pertanyaan aku yang klasifikasi tumbuhan. Yang A. Oke, yang lain. Berapa teman-teman? Ini kita belajar syarat fungsi. Syarat fungsi itu apa? Anggota domain
harus punya pasangan. Tapi nggak boleh lebih dari satu. Ayo teman-teman, yang mana ini? Yang C. Yang lain? Gimana teman-teman? Yang C, Kak. Oke, benar. Kita lihat yang A. Yang A itu ada yang nggak punya pasangan. Ini 2. Yang B ada yang nggak punya pasangan. Yang 2. Kemudian yang C semua punya pasangan dan masing-masing 1. Jadi C benar ya teman-teman. Kemudian yang B ini 2 punya lebih dari 1 pasangan. Ke sini sama ke sini. Untuk sementara paham teman-teman? Paham, Kak. Kita masuk ke yang nomor 5. Ini bagaimana teman-teman? Di sini diberitahu di anggota himpunan A. Itu 1, 2, 3. Kita masukkan saja nilai X-nya. Yang A nih, Fx sama dengan X tambah 1. Kalau kita masukkan 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. 2. Cocok nggak nih teman-teman? 1, 2. Cocok? Coba kita masukkan 2. F2 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Cocok nggak teman-teman? Ini 2, Enggak. ini 4. Berarti A bukan jawaban. Kemudian yang B. Fx sama dengan X tambah 2. F1 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Cocok nggak teman-teman? Enggak. Berarti B bukan jawaban. Kemudian kita tes yang C. Fx sama dengan 2x. Kita tes F1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian F2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Kita tes lagi F3. 2 kali 3 sama dengan 6. Cocok nggak teman-teman? Cocok. Aneh ya, dia tidak bilang. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Sekarang kita masuk nomor 6. Nah ini bagaimana teman-teman? Tadi sudah kita contoh, kita kerjakan. Sekarang yang ini.
C. 1. C, Kak. Benar. Diberitahu di soal fx sama dengan x. Maka f1 Sama dengan x-nya 1. tinggal kita ganti 1. Jadi f1 sama dengan 1. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Kemudian nomor 7. Ayo. Jawabannya D. 4. Ini berapa teman-teman? Oke, sudah ada yang benar. Fx sama dengan x kurang 1. Ingat, F5. Maka setiap nilai x kita ganti menjadi 5. 5 kurang 1. Kurang 1 Maka menjadi F5 sama dengan 4. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman. Sudah benar. Kita masuk ke nomor 8. Nah, yang nomor 8 ini bagaimana? Ayo coba. B2. 2, Kak. Oke, sudah benar. Di soal diberitahu fx sama dengan x tambah 1. Dan diminta fx sama dengan 3. Jadi fx-nya kita ganti 3. 3 sama dengan x tambah 1. Kemudian 1 kita pindahin ke kiri. 1 tandanya positif, pindah Menjadi ruas menjadi negatif. Maka x sama dengan 3 kurang 1. 2. X sama dengan 2. Sudah benar teman-teman di sini pintar-pintar semua. Boleh kita lanjut? Boleh, Kak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya teman-teman. Nah, ini ada pemetaan teman-teman. Pemetaan ini gimana? Pemetaan ini begini ya. Ini F. Himpunannya MNO dan G. 8, 9, 10. Pemetaan itu gini teman-teman. Banyak cara dalam memasangkan himpunan F ke himpunan G. Kan bisa begini. Kemudian bisa juga begini. Bisa juga begini. Ada banyak ya teman-teman. Bisa juga begini. Jadi kalau kita coba satu-satu pasti menghabiskan waktu yang sangat banyak teman-teman. Jadi ada rumusnya. Pemetaan dari A ke B itu rumusnya B pangkat A teman-teman. Jadi pemetaan dari F ke G yaitu G pangkat F. G ini apa? Banyaknya anggota himpunan G. Anggota himpunan B ada berapa banyak teman-teman himpunan G? 5 dipangkatkan 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anggota himpunan G ada 5. Yang F ada berapa? 3. Jadi 5 pangkat 3 itu 125. Jadi kalau kita pasangkan tadi satu per satu,
Sampai besok pun belum siap. Nah, jadi kita pakai rumus ini. Kemudian nomor 10, teman-teman. Wah, udah lewat. Oke, nomor 10. Nomor 10 kita diberitahu anggota himpunan, tapi kita nggak dikasih tahu berapa jumlahnya. Anggota himpunan A itu adalah faktor dari 24. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah mencari lebih dahulu faktor dari 24. 24 faktornya berapa aja, teman-teman? Ayo. 1, 1, 24, 2, 2, 3, 3, 4, 6, 8, 12. kemudian apa lagi? 12, 24. Jadi anggota himpunan C ini ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Kemudian yang D, kelipatan 4 kurang dari 22. Ayo, apa aja, teman-teman? 4, 4, 8, 12, 16, 20. 24 masuk enggak? Tidak. Enggak ya, teman-teman. Karena yang diminta adalah kurang dari 22. 2. Jadi, hanya sampai 20. Yang ditanyakan adalah pemetaan dari D ke C. Rumusnya apa, teman-teman? C pangkat C. B. Kalau A ke B, rumusnya B pangkat A. Kalau B ke A, ya A pangkat B, teman-teman. Oke, paham? Maka D kecil, rumusnya C pangkat D ya, teman-teman. C pangkat D ya, teman-teman. Maka anggota himpunan C ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. D, 1, 2, 3, 4, 5. Pangkat 5. Jadi jawabannya 8 pangkat 5 ya, teman-teman. Nggak usah kita cari terlalu besar. Oke, sudah 10 soal yang kita bahas. Apakah sudah paham? Sudah. Boleh kita lanjut. Boleh, Kak. Nah, ada gini, teman-teman. Aku boleh, sebelum ini, aku kasih materinya dulu. Misal, ada himpunan P. Anggotanya itu biru, merah, hijau, kuning. Kemudian himpunan Q itu 1, 2, 3. Yang ditanyakan adalah P kali Q. Itu gimana? Jadi kita pasangkan satu-satu. Biru ke 1, merah ke 1, hijau ke 1, kuning ke 1. Setelah selesai, kita pasangkan lagi. Biru kedua, merah kedua, hijau kedua, kuning kedua. Setelah selesai, kita pasangkan lagi. Biru ketiga, merah ketiga, hijau ketiga, kuning ketiga. Jadi boleh kita buat himpunan ya, teman-teman.
3. P kali Q sama dengan biru 1, merah 1, hijau 1, kuning 1. Kemudian biru 2, merah 2, hijau 2, kuning 2. Kemudian biru 3, Merah 3, hijau merah 3, 3. hijau 3, kuning 3. Kemudian kalau Q kali P gimana teman-teman? Kalau Q kali P, dia terbalik teman-teman. 1 dulu ke biru, 2 ke biru, 3 ke 3 biru. ke biru, 1 ke merah, 2 ke 1 ke merah, merah, 2 3 ke ke merah, 1 3 ke ke merah. hijau, 2 ke hijau, 3 1 ke ke hijau, 2 ke hijau, kuning, 3 ke hijau. 2 ke kuning, 3 ke kuning. 1 ke kuning, 2 ke kuning, 3 ke kuning. Jadi sudah paham ya teman-teman? Sudah. Jadi artinya Q kali P itu tidak sama dengan P kali Q. Kan beda tadi. Tadi Ya, biru 1, merah 1, hijau 1. Yang ini tadi 1 biru, 2 biru, 3 biru. Jadi beda ya teman-teman. Tapi jumlah anggota Q kali P itu sama dengan jumlah anggota P kali Q teman-teman. Berapa? Yaitu anggota Q dikali anggota P sama dengan anggota P dikali anggota Q. Jadi konsepnya sudah paham ya teman? Ya. Kita langsung bahas soalnya. Jadi, Ini lebih sederhana. Himpunan B 2, 4, 6. Himpunan C 3 kali 5. Yang ditanyakan adalah B kali C. Berarti kita pasangkan seperti ini. Berarti 2, 3, 4, 3, 6, 3. Kemudian berapa teman-teman? 5, 4, dan 5, 6. Yes. Udah benar belum ini teman-teman? Ya sudah. Kemudian 25 ya teman-teman. 25, 45, 65. 65. Oke, jadi B kali C ini ya teman-teman. Oke, apakah sudah paham? Sudah. Boleh kita lanjut. Bisa. Nah, ini ada soal. If NA sama dengan 8, and N kali B sama dengan 24, yang ditanyakan adalah NB. Ingat teman-teman, NA kali B itu sama dengan 24 NA dibagi 8 sama NB. dengan 3. NA kali B 24. Diketahui NA 8 kali NB. Nah, benar tadi yang jawab. Ini B operasi perkalian, pindah ke ruas kiri menjadi operasi pembagian. Maka NB sama dengan 24 per 8. 24 bagi 8 berapa teman-teman? 3. 3. Jadi jawabannya 3. Kita lanjut. Nomor 13. P adalah nilai X, di mana X itu di antara 10 dan 20, dan X itu bilangan prima. Yuk kita tentukan anggota himpunan P apa aja.
11. 3, Kemudian 13. Kemudian 17 boleh. Boleh ya teman-teman. Tahu nggak bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu cuma punya 2 faktor teman-teman. Apa aja tuh? 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 11. Faktornya apa aja? Cuma 1 sama 11. 13. 1 sama 13. Dan juga 1 sama 17. lagi. Selain 17 apa lagi teman-teman? 19. 19. Apakah ada lagi? Enggak ya. Jadi anggota himpunan P ada berapa teman-teman? Ada 4. Dan diketahui dalam soal NP kali Q sama dengan 20. Ingat NPQ adalah NP dikali NQ sama dengan 20. NP-nya diketahui 4. 4 kali NQ sama dengan 20. Maka NQ sama dengan 20 per 4. 5. Sama dengan 5. Apakah sudah paham teman-teman? Sudah. Oke. Nah, ini ada himpunan pasangan berurutan teman-teman. Bagaimana cara membacanya? Lihat sumbu X, baru sumbu Y. Ini contohnya. Di sumbu X-nya terletak di titik 1. Di sumbu Y terletak di titik 6. Maka kita tulis 1, 6. Kemudian yang ini. Di titik X terletak di titik 2. Di titik Y terletak di titik 3. Jadi 2, 3. Kemudian, sorry teman, ini titik 2 ya. Jadi 2, 2. Kemudian yang ini, di sumbu X terletak di titik 2, di sumbu Y terletak di titik 4. Menjadi 2, 4. Kemudian, yang ini, di sumbu X terletak di titik 2, di sumbu Y terletak di titik 4. 6. Menjadi 2, 6. Kemudian yang sebelah kanan. Di sumbu X terletak di titik 3. Di sumbu Y terletak di titik 6. Jadi 3, 6. Begitu juga dengan yang ini. Berapa teman-teman? 3, 4. Lagi. Ini berapa? 3, 2. Jadi inilah dia himpunan pasangan berurutan. Yuk kita cek di choice. Jawabannya yang dia, teman-teman. Oke, apakah teman-teman sudah paham? Paham. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Oke, nomor 15. Ayo, apa jawabannya? Pangkat. Kayak biasa aja. Ayo, apa jawabannya? A, B, C, atau D? Faktor. C kurang dari. Enggak dong. 4,4 kan. Kalau kurang dari
4 ini kok bisa? Apakah 4 kurang dari 4? Ayo. Pelipatan. Lipatan. Faktor. Apakah 2 itu kelipatan dari 1? Faktor dari A. Oke, benar. Oke. 2, 4, 6. Sama-sama punya faktor 1. Benar nggak, teman-teman? Kemudian Benar. 6. Punya faktor 1, 2, 3, 6. 3 masuk ya, teman-teman? Jadi benar. Kemudian 4. Punya faktor 1, 2, 4. Jadi 4 masuk ya, teman-teman? Maka jawabannya adalah yang A. Faktor dari. Oke, nomor 16. Coba dikerjakan. Ini masih sama seperti yang sebelumnya. Tiga satu Kak, jawabannya C. Oke, benar. Fx sama dengan 9x kurang 5. Maka F4, setiap nilai X kita ganti jadi 4. 9 dikali 4 kurang 5. Jadinya Maka 36 dikurang F4 5. sama dengan 36 kurang 5 sama dengan 31. Pintar banget. Jadi jawabannya yang C. Oke. Nomor 17. Yuk. Berapa nih, teman-teman? Fx sama dengan 5x kurang 3. Dan diberitahu Fx sama dengan 7. Maka kita ganti Fx dengan 7. C. 7 sama dengan 5x kurang 3. 3 pindahkan cross kiri. Menjadi 5x sama dengan 10. C. X sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Maka jawabannya yang A. Sudah benar ya, teman-teman? Pintar banget. Oke, nomor 18. Boleh. Apa ini? Ayo, teman-teman. Kurang dari sama dengan ya, Kak? Itu 2 hubungannya sama 1. Apakah 2 kurang dari 1? Lebih dari sama dengan? D. Oke, benar. Jadi kita lihat ya, teman-teman. 1 pasangannya dengan 1. Jadi 1 itu sama dengan 1 ya. Jadi benar. 2 pasangannya 1 sama 2. Lebih dari sama dengan. 2 lebih dari 1. 2 sama dengan 2. Jadi benar. 3 pasangannya 1, 2, 3. Lebih dari sama dengan. 3 lebih dari 1. 3 lebih dari 2. 3 sama dengan 3. Jadi jawabannya yang D. Oke, apakah sudah paham, teman-teman, dalam pengaplikasian relasi? Paham, Kak. Oke, nomor 19. Ini pengerjaannya sama, teman-teman. Tinggal kita ganti setiap nilai X menjadi 2 dan 8. Pertama kita cari F2 dulu ya, teman-teman. 2 kuadrat kurang 3 per 5 kali 2 tambah 4. Maka F2 sama dengan 4 kurang 6 per 5 tambah 4. Sama dengan 8 kurang 6 per 5. 6 per 5 ini berapa? 8 kurang, bisa aku buat 1,2 ya. Menjadi 6,8. Untuk sampai saat ini paham, teman-teman?
Paham, Pak. Oke. Kemudian F8. Yaitu 8 kuadrat kurang 3/5 kali 8 tambah 4. Maka F8 sama dengan 64 kurang 24/5 tambah 4. Sama dengan berapa? 64 tambah 4. 68 kurang 24/5. Sama dengan 68 kurang 4,8. Berapa nih teman-teman? Ada nggak nih jawabannya? 64,8. 3,2. Gini aja bisa nggak teman-teman? 63,2. Gini aja. Oh ya udahlah, kalau udah dapat. Berapa tadi teman-teman? 63,2. 63,2. Jadi didapat F2 sama dengan 6,8. F8 sama dengan 63,2. Yang ditanyakan adalah F2 tambah F8. Maka F2 tambah F8 kita jumlahin. Jadi berapa ini teman-teman? 70 ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, sudah paham? Boleh Paham, dilanjut? Oke, ini nomor terakhir ya teman-teman. Fx sama dengan 2x tambah 5. Kemudian FA sama dengan 11. FA ini gimana? Kita ganti nilai X menjadi 5. FA sama dengan 2A tambah 5. Sama dengan 11. 2A sama dengan, kita pindahin. Jadi 6. Maka A sama dengan 6/2. Sama dengan 3. Sudah paham teman-teman selama 20 soal yang sudah kita bahas? Paham. Paham. Oke. Jadi untuk hari ini kita sudah selesai membahas relasi dan fungsi ya teman-teman. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar di Terjago. Sama-sama. Tetap semangat ya teman-teman. Alhamdulillah, Pak. Oke. Terima kasih, Kak. Oh ya, jangan lupa bikin ininya ya, akun webnya teman-teman. Biar bisa akses modul ya. Makasih.